Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? Bulan Februari ini menjadi bulan yang spesial. Ada dua tanggal yang menjadi peringatan spesial bagi penyintas kanker maupun bagi anak penyintas kanker juga. Dan spesial juga mengingat momen tersebut begitu penting, tentu saja kesadaran dan juga ancaman bahaya penyakit ini tentu menjadi luar biasa patut kita perhatikan. Edukasi yang dilakukan berbagai pihak juga terus dilakukan mengingat pentingnya kesadaran kesehatan. Dan kita akan berbincang dengan salah satu wanita spesial menurut saya, masih muda, cantik, dan juga memiliki kepedulian sosial yang sangat tinggi. Dan dia bersama rekannya membangun sebuah shelter atau rumah singgah yang dijuluki Rumah Jagoan Kanker bagi penyintas kanker untuk anak. Dan kita akan berbincang bersama Mbak Sirait Yolanda Putri atau biasa disapa Mbak Ola. Hanya untuk Anda pemirsa, inilah Bangga Magelang, ruang rebuknya Wong Magelang. Baik pemirsa, saya ingin mengingatkan bagi Anda yang belum mendownload aplikasi GPM Stream, segera download aplikasi GPM Stream sehingga Anda bisa menyaksikan tayangan kami hanya dengan satu genggam handphone kesayangan Anda. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kami di @magelang_tv dan juga YouTube official kami di Magelang TV. Dan di segmen ini kita akan berbincang bersama Mbak Ola, yang di segmen berikutnya juga nanti kita akan berbincang bersama orang tua pasien. Dan senang sekali melalui aplikasi Zoom saya akan menyapa. Halo Mbak Ola, apa kabar hari ini? Halo Mbak, baik. Senang sekali akhirnya kita bisa bertemu. Mbak Ola, apa yang menyibukkan hari-hari ini? Sibuk ngurus rumah singgah aja sih Mbak, karena kebetulan ini pasiennya lagi penuh di rumah singgah, gitu, lagi full. Gitu. Oke, jadi keseharian Mbak Ola dan juga rekannya sebagai pengurus Rumah Jagoan Kanker ini memang fokus di sana? Atau ada kegiatan lainnya yang juga Mbak Ola lakukan di luar Rumah Jagoan Kanker? Ya, Mas Ferdi, karena kaitan kalau saya sendiri mahasiswi, Mas Ferdi kerja. Jadi memang rumah singgah semacam kegiatan kedua kami sih. Oh, mahasiswi. Wah, luar biasa sekali. Oke, Mbak, gimana ceritanya? Meskipun saya atau beberapa teman di luar sana sudah sempat tahu dan juga membaca seperti apa Rumah Jagoan Kanker berdiri, ini juga tentu berkat kepedulian yang tinggi dari Mbak Ola dan juga rekannya. Tapi mungkin bisa di-sharingkan juga kenapa ada akhirnya Rumah Jagoan Kanker hingga saat ini. Ya, jadi ini flashback ke belakang lagi sih Mbak, sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi saya sama Mas Ferdi dan salah satu rekan kami juga mengunjungi instalasi kanker terpadu anak atau bisa disingkat TULIP di Sarjito. Jadi nah kami sering kali berinteraksi dengan pasien dan orang tua pasien yang di TULIP tersebut. Kita sering mendengar bahwa mereka terkendala kayaknya rumah singgah itu di sini ya terbilang masih sedikit ya Mbak ya, dan kapasitasnya pun sering full sehingga mereka seringkali terkendala untuk mendapatkan rumah singgah. Jadi itulah yang membuat kami kayaknya kita bikin rumah singgah deh supaya kita bisa membantu permasalahan yang sering kita dengar nih kalau kita lagi kunjungan untuk pasien, seperti itu Mbak. Berawal dari ini ya, seringnya berinteraksi dengan penyintas kanker dan juga keluarganya. Nah, yang menarik ini, shelter ini tidak hanya untuk anak penyintas kanker, tetapi juga untuk keluarganya gitu. Ini berapa Mbak kapasitasnya? Benar. Tadi Mbak Ola sempat bilang akhir-akhir ini full. Iya. Berapa Mbak kapasitas? Untuk rumah singgah Jagoan sendiri kapasitasnya untuk 6 pasien beserta 2 orang tua. Oke. Masing-masing pasien didampingin 2 orang tua. Didampingin 2 orang tua. Apa sih Mbak yang melatar belakangi sehingga
memang harus ada pendampingan khusus dari orang tua yang senantiasa mendampingi gitu. Dan kenapa harus di shelter dan kenapa harus ada keduanya gitu. Ya, baik. Jadi pengobatan kanker ini kan protokolnya. Untuk protokol awal itu biasanya seminggu sekali harus ke Sarjito, entah untuk kemo atau cek lab begitu. Dan ini berlangsung bertahun-tahun. Jadi Dan memang mereka datang dari berbagai wilayah atau daerah. Iya, betul. Jadi kebanyakan pasien kanker anak di Sarjito itu berasal dari luar Jogja, sehingga begitu sampai di sini mereka memang membutuhkan tempat untuk beristirahat karena pengobatan mereka masih cukup panjang di Jogja ini. Betul. Jadi Mbak Ola dan juga Mas Ferdi ya, itu membaca itu sebagai salah satu langkah kemanusiaan yang tinggi, luar biasa sekali. Sudah 2 tahun ini berjalan gitu. Seperti apa Mbak yang Mbak Ola rasakan gitu selama 2 tahun ini? Ya, Duka tentu tak mudah ya. Saya bilang ini tidak mudah. 2 tahun itu juga cukup lama, meskipun belum terlalu lama, tetapi itu luar biasa sekali pencapaian 2 orang saja melakukan aktivitas sosial ini. Gimana Mbak cerita? Oh ya, kalau suka dukanya tentu ada ya, apalagi kita di sini masih umurnya masih muda, cuma 2 orang, tapi harus mengatur manage rumah singgah ini yang isinya yang lebih tua lagi dari kita gitu. Kalau untuk dukanya sendiri sih ini sih, bagaimana kita membuat kekompakan di dalam rumah tersebut, karena ini kan mereka datang dari berbagai daerah, dari tentu punya kebiasaan yang berbeda seperti itu. Jadi bagaimana kita terus mengingatkan bahwa tujuan kita di sini sama, untuk menjemput kesembuhan untuk anak gitu. Masya Allah. Mbak Ola, luar biasa sekali yang Mbak Ola lakukan di usia yang masih sangat muda sekali, mahasiswi bersama Mas Ferdi hanya 2 orang saja. Memang pekerjaan yang tak mudah, dan ini memang membutuhkan banyak uluran tangan dari segala pihak gitu. Apa yang kemudian membuat Mbak Ola dan juga Mas Ferdi bertahan hingga saat ini? Dan juga apa sebenarnya yang ingin disampaikan kepada masyarakat ataupun khususnya bagi para orang-orang yang berada di lingkungan Mbak Ola? Baik, mungkin banyak yang belum paham ya kalau kanker ini bukanlah penyakit yang menular. Yes. Jadi terkadang itu menjadi hambatan mereka ketika mereka balik ke daerah. Belum tentu tetangga bisa menerima itu. Biasanya sih muncul beberapa penolakan kan. Jadi itulah yang menjadi tugas berat kami sih, bagaimana kita masyarakat bahwa ini loh anak-anak penyintas kanker ini penyakitnya tidak menular, justru mereka butuh support dari kita, apalagi di usia seperti mereka tuh tentu membutuhkan banyak perhatian dari kita yang orang dewasa ini gitu. Dan mengapa saya sama Mas Ferdi terus konsisten ya, karena kita selalu melihat pasien kita selalu semangat, selalu ceria. Itu yang membuat kita terkadang kalau ada merasa sedikit, aduh capek nih, cuman kalau kita lihat mereka, kita jadi semangat lagi. Apa-apa yang masih menjadi hambatan atau kendala yang Mbak Ola atau Mas Ferdi rasakan hingga saat ini? Berdua saja membangun itu ya, mengurus sebagai pengurus Rumah Jagoan Kanker. Apa yang masih jadi hambatan atau kendala hingga saat ini, Mbak Ola? Ya, itu tadi sih Mbak, menyatukan beberapa kepala ini, bagaimana mereka bisa hidup rukun dan kompak, karena di sini mereka tidak hanya tinggal bareng, tapi bisa harus saling menyemangati, harus saling melengkapi, seperti itu. Apalagi di rumah singgah ini kan kita tidak memakai orang penjaga seperti itu. Jadi memang pure mereka yang berada di dalam rumah internal ini. Ya. Hambatan dan juga tantangan hanya datang dari internal. Tidak ada dari eksternal atau pihak lain yang mungkin kita tidak paham. Kadang niat baik tetapi tidak disertai dengan pemahaman yang baik bagi lingkungan, yang kadang sering salah paham. Ada juga mungkin dari eksternal ya. Kalau untuk Rumah Singgah Jagoan sendiri sih, untungnya dari awal kita membuka ini sih
seluruh warga sekitar ini menyambut dengan baik sih. Bahkan kemarin sempat waktu saat lockdown, itu kan kita terkendala ya akses untuk masuk Grab gitu. Tapi untungnya di sini mereka semacam memberi toleransi untuk kita apabila kita sewaktu-waktu butuh ke rumah sakit, kita bisa dibantu dibukakan jalan seperti itu. Luar biasa. Nanti kita sambung lagi setelah jeda pariwara berikut ini, Mbak Ola, dan seperti apa mungkin Mbak Ola menyikapi tentang Hari Anak Kanker Sedunia sesaat lagi pemirsa. Jangan beralih dari tempat duduk Anda.